Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo juga Bu Novi, dosen Prodi Teknologi Pendidikan sekaligus dosen mata kuliah Pengelolaan Pembelajaran. Perkenalkan, saya Muhammad Atarik Hafid, mahasiswa Teknologi Pendidikan kelas B angkatan 2019 dengan nomor NIM 19105244011. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara mengontrol pembelajaran selama daring agar sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Seperti yang kita tahu dan tentunya kita rasakan, pandemi COVID-19 membawa dampak yang besar dan bertahan lama pada dunia pendidikan. Situasi ini berubah dan semuanya dituntut melakukan penyesuaian. Kemendikbud dengan program Merdeka Belajarnya, Kemenak dengan kurikulum daruratnya, dan banyak lembaga lainnya yang berupaya untuk melakukan rekonstruksi pada perencanaan pembelajaran di Indonesia. Namun, pihak sekolah tetap masih bisa melakukan perencanaan pembelajaran menurut mereka sendiri dalam skala mikro. Dari perencanaan tersebut perlu adanya pengontrolan agar pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan sukses sesuai yang telah direncanakan. Aspek yang pertama dikontrol dan akan dibahas dalam video ini adalah prestasi atau kognitif siswa. Cara pengontrolan terhadap prestasi siswa ini bisa menggunakan tes sumatif ataupun tes formatif. Pertama, tes sumatif. Tes sumatif ini bertujuan mengontrol prestasi siswa dalam kurun waktu yang cukup panjang dengan dilaksanakan pada akhir satu bulan atau semester. Contohnya penerapan yakni ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester. Metode yang digunakan ketika pembelajaran daring lebih cocok menggunakan penugasan akhir, karena ketika daring lebih banyak waktu yang bisa digunakan siswa untuk mengeksplorasi diri sesuai dengan arahan tugas akhir yang pendidik atau kita berikan. Sedangkan untuk tes formatif bertujuan mengontrol kognitif atau prestasi siswa dalam kurun waktu yang lebih singkat ataupun pada pertemuan dan pembelajaran tertentu. Contoh penerapannya adalah kuis, ulangan harian, atau ujian kompetensi. Metode tes pilihan ganda ataupun uraian masih sangat relevan dilakukan pada tes formatif ini. Hanya saja media yang dilaksanakan yang digunakan akan lebih beragam. Bisa menggunakan Google Form, Quizzes, atau kirim melalui pesan chat WhatsApp. Aspek kedua adalah motivasi. Motivasi ini juga wajib banget untuk dikontrol terus selama pembelajaran daring, karena motivasilah yang mendorong siswa agar mau belajar sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati. Dalam skala makro, pemahaman tujuan pembelajaran juga menjadi cara memotivasi siswa. Karena menurut Sadirman pada 2007, yakni dengan memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka timbul gairah untuk terus belajar. Untuk skala mikro, ada pemberian umpan balik langsung. Artinya kita sebagai pendidik merespon apa yang siswa lakukan dalam pembelajaran. Respon ini diberikan dalam bentuk non-material, misalnya pujian, tepuk tangan, dan penyemangat secara verbal. Pemberian angka juga bisa digunakan untuk memberikan feedback atau respon langsung yang lebih nyata dan terukur. Angka di sini bisa digunakan atau diganti dengan wujud yang lebih menarik seperti bentuk bintang atau hewan dan sebagainya. Contohnya, setiap anak yang berhasil melakukan sesuatu, berhasil mencapai kompetensi, maka akan diberikan angka atau bintang tersebut. Berikutnya, kompetisi. Kompetisi dilaksanakan agar siswa bisa semakin termotivasi melakukan yang terbaik. Nah, sehingga bentuk respon dari pendidik seperti tadi yang sudah disebutkan bisa lebih nyata dan dirasakan manfaatnya oleh siswa. Contoh, dalam skala mikro adalah dengan seorang guru yang mengadakan kompetisi bagi kelompok yang mendapatkan paling banyak feedback, like, dari postingan tugasnya di media sosial adalah yang mendapatkan poin tertinggi. Sedangkan contoh dalam makro yakni dengan mengadakan penghargaan tahunan
Misalkan siswa terbaik, siswa teraktif, dan sebagainya. Ada yang gak kalah penting nih, yakni pengontrolan terhadap sarana dan prasarana. Karena di masa daring, pembelajaran dilaksanakan dalam sebuah sarana yang lebih sensitif dibandingkan dengan sarana kelas ketika luring, maka pengontrolan sarana yakni dengan cara berbagai macam harus dilakukan. Salah satunya yakni pengadaan barang. Barang yang dimaksud di sini adalah sebagai contoh learning management system atau Google Classroom ataupun grup WhatsApp yang bisa digunakan untuk mewadahi ruang kelas secara online ataupun daring ini. Menurut Ari Gunawan, pada tahun 2010, pengadaan buku-buku, benda-benda grafis lainnya dapat diadakan dengan membuat sendiri, menerima bantuan, hadiah, ataupun hibah. Ini pun juga bisa diadakan ketika daring loh. Nah, namun dalam formatnya tentu digital. Mana informasi mengenai cara-cara pengontrolan pelaksanaan pembelajaran selama daring agar sesuai perencanaan pembelajaran tadi. Bermanfaat bukan? Semoga informasi yang tadi saya berikan ini bisa bermanfaat dan dapat membantu bagi teman-teman dan penonton sekalian. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf masih banyak tutur kata ataupun perilaku yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya Muhammad Atarik Hafid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.